kami, Yesus itu murni 100% manusia. Pak, saya nggak tanya pemahaman Bapak, saya bertanya tentang ayat ini. Menurut ayat ini, barang siapa, bukannya barang siapa yang maksudnya barang ya Pak ya, tapi ini merujuk kepada orang Pak. Ya. Siapa yang menganggap Yesus datang ke dunia ini selain sebagai manusia itu antikristus Pak. Ya, orang siapa yang tidak percaya, ya memang. Ya kalau tidak percaya kalau Yesus itu manusia, maka antikristus. Ya, maka dia adalah antikristus. Bapak percaya dia sebagai manusia atau sebagai apa? Saya boleh katakan saya percaya dia sebagai manusia, boleh saya katakan dia sebagai Tuhan. Bapak antikristus. Karena di sana dikatakan, barang siapa yang tidak percaya dia datang sebagai manusia antikristus. Mana ada manusia itu setengah-setengah, Pak? Yang namanya manusia ya manusia. Ya, karena Bapak, ayat itu, kamu memanggil aku guru dan tuan. Kata tuan itu diterjemahkan dari kata Tuhan di situ adalah hiperkolek dari kata Tuhan. Tuan itu merujuk kepada makhluk. Bisa dikatakan pemilik keledai juga adalah kurios. Dari kata kurios, saya belajar bahasa asli kitab Anda loh, Bung. Ya, nih, Anda kalau tahu kata Tuhan di situ diterjemahkan dari kata kurios. Pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu juga kurios. Apakah dia adalah sembahan? Tidak, merujuk kepada makhluk. Tidak merusak entitas Yesus sebagai manusia. Jadi kalau Anda bawa kepada kami kata Tuhan dalam kitab Anda itu diterjemahkan dari kata kurios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tapi kita sama-sama mengerti bahasa Indonesia. Ada pernyataan bahwa barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Maka kalau bukan antikristus, itu percaya Yesus datang sebagai apa, Bang? ya, kita garis bawah di sini yang barang siapa, Bu? Pak, iya kita tahu barang siapa itu bukan barangnya siapa, Pak. Tapi ini merujuk kepada orang. Itu nggak perlu dipermasalahkan. Betul. Ini kita bicara bukan barangnya. Kok itu pun dipertanyakan sih, Bang? Karena, Bu, kalau di pemahaman kami, Yesus itu murni 100% manusia. Pak, saya nggak tanya pemahaman Bapak, saya bertanya tentang ayat ini. Menurut ayat ini, barang siapa, bukannya barang siapa yang maksudnya barang ya Pak ya, tapi ini merujuk kepada orang, Pak.
Ya. Siapa Karena yang menganggap Yesus datang ke dunia ini selain sebagai manusia itu antikristus, Pak. Ya, orang siapa yang Nah. tidak percaya? Ya memang. Ya kalau tidak percaya kalau Yesus itu manusia, maka antikristus. Jadi kalau percaya Yesus Tuhan itu antikristus atau bukan? Karena memang Yesus juga memang dia katakan dia Tuhan. Yang saya tanya ayat ini, Pak, bukan doktrin Bapak. Ayat ini berkata, barang siapa yang tidak percaya dia datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Bapak percaya dia sebagai manusia atau sebagai apa? Saya boleh katakan saya percaya dia sebagai manusia, saya katakan dia sebagai Tuhan. Bapak antikristus. Karena di sana dikatakan, barang siapa yang tidak percaya dia datang sebagai manusia, antikristus. Mana ada manusia itu setengah-setengah, Pak? Yang namanya manusia ya manusia. Ya, karena Bapak. kan Aduh, Yesus itu lahir. saya lagi bertanya tentang ayat ini, bukan doktrin Kristen. Ayat ini yang saya maksud. Karena saya tahu di dalam kitab kalian itu ada ayat yang diinterpretasikan sebagai bentuk doktrin. Itu saya lagi nggak mempermasalahkan. Ayat ini yang kita maksud. Barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Saya tanya sama Greg. Greg, apa agamamu, Greg? Islam, Apa? Siapa Yesus? Siapa Yesus itu? manusia, Bukan antikristus. Pak Maradona Tuma, siapa namanya ini? Pak Maradona Tuma apa? Tumangken. Apa agama Anda? Kristen. Apa Yesus itu? A. Umbi-umbian. B. Manusia. C. Siluman. D. Tuhan. Ya Tuhan. Antikristus. Udah selesai. Tuhan. Kalau di ini sama kembali juga Bu ya. Kalau di Yohanes 13 ayat 13 Bu. Ya, saya boleh bacakan ya. Saya hafal ayat itu. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Kata tuan itu diterjemahkan dari kata Tuhan di situ adalah hiperkolek dari kata Tuhan. Tuhan itu merujuk kepada makhluk. Bisa dikatakan pemilik keledai juga adalah kurios. Dari kata kurios, saya belajar bahasa asli kitab Anda loh, Bung. Ya. Nih, Anda kalau tahu kata Tuhan di situ diterjemahkan dari kata kurios. Pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu juga kurios. Apakah dia adalah sembahan? Tidak, merujuk kepada makhluk. Tidak merusak entitas Yesus sebagai manusia. Jadi kalau Anda bawa kepada kami kata Tuhan dalam kitab Anda itu diterjemahkan dari kata kurios. Tapi kalau Tuhan kepada Bapa diterjemahkan dari kata theos. Belajar bahasa asli kitab suci Anda, brother, biar tidak tersesat lama begini. Makanya saya katakan, barang siapa umat Kristen yang tidak bisa bahasa Indonesia, finar. Karena tersesat gara-gara bahasa. Iya. Gara-gara bahasa Indonesia kalian tersesat. Boleh saya baca dulu yang ayat Yohanes 13 ayat 13 nih Bu. Silakan. silakan. Bukan menjurus kepada hewan. Ini kepada manusia karena ini Memang manusia. kepada murid-muridnya. Ya begitu. Iya betul. Saya baca Bu? Boleh. Ya. Karena juga di sini Yesus mengaku bahwa dia juga adalah Tuhan kan, gitu. Saya baca dulu ya. Bacalah, Pak. Menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelaskan, Bu. Iya, saya sudah jelaskan, Pak. Kata Tuhan di situ diterjemahkan dari kata kurios. Kata kurios itu bukan bermakna kata Pak. Bapak coba gini ya, Pak. Saya nggak apa-apa. Bapak menuhankan Yesus karena Bapak antikristus, nggak apa-apa. Kita udah tahu ayatnya tadi. Inilah kenapa kalian dikatakan antikristus. Barang siapa yang tidak mengerti bahasa Indonesia, finar. Ini fatwa luar biasa ini loh. Kenapa? Gara-gara bahasa Indonesia Anda tersesat. Kata guru dan Tuhan di situ merujuk kepada manusia, Pak, bukan kepada pencipta. Oh, ya saya paham. Jadi saya boleh tanyakan, Bu? Boleh saya tanya? Boleh. Boleh. Kalau ini maafkan saya, Bu. Saya cuman itu ingin tahu saja. Kalau di Muslim, saya juga ada keluarga Muslim. Bapak saya punya adik
dia Muslim, tapi sudah apa? Sudah meninggal. Jadi saya juga punya keluarga Muslim. Sebentar, saya mau kasih data dulu buat Bapak ya, bentar nih. Ya. Pasti Rob. Ya, Bapak baca ini. Ini Alkitab Mobile Sabda. Terjemahan kitab Anda itu terlalu banyak. Kalian itu disesatkan oleh terjemahan. Kenapa kalian disesatkan oleh terjemahan? Seperti dalil yang saya bilang tadi, barang siapa yang tidak mengerti bahasa Indonesia masuk neraka jahanam bagi umat Kristen. Kenapa kalian itu banyak disesatkan sama bahasa? Ya. Dalam terjemahan ND, kamu memanggil aku guru dan tuan. Nah, kemudian terjemahannya berkembang menjadi guru Tuhan. Kemudian juga ada guru dan junjungan. Maka junjungan Tuhan dan Tuhan itu bisa merujuk kepada makhluk. Maka ayat tadi tidak teringkari. Ayat tadi patokan kita, karena kita bicara tentang arti antikristus. Arti antikristus adalah yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kalau dia Tuhan juga manusia, karena pemilik keledai yang diambil oleh Yesus itu bergelar kurios, karena kata Tuhan dan Tuhan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani kurie, kurios, pemilik, pemelihara. Itu juga merujuk kepada manusia, Pak. Maka barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan, itu bukan berarti maknanya pencipta alam semesta, karena itu bukan manusia. Dalilnya mana? Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Nih, saya kasih Anda data ya. Anda buka dalam kitab Bilangan pasal 23 nomor 19. Jadi saya buka lagi nih. Kalau saya ini bicara pakai data. Barang siapa umat Kristen yang tidak bisa bahasa Indonesia masuk neraka jahanam, maka berlomba-lombalah kalian belajar bahasa Indonesia sekarang. Mumpung ada yang gratis. Ada nggak yang gratis ngajarin bahasa Indonesia? Tolonglah pemerintah kita, galakkanlah mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Kristen. Karena kebanyakan perdebatan terjadi karena mereka gagal memahami bahasa Indonesia. Besarkan dulu deh. Bilangan berapa, Bu? Ya. Ini Bilangan pasal 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia. Dalam kitab Anda, kata Allah itu merujuk kepada entitas sang sumber. Tuhannya Bani Israel, Bapaknya Yesus, yang disembah Yesus. Ketika Yesus berkata, "Jangan sentuh aku dulu, Maria Magdalene. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Yesus sendiri menyembah, Yesus sendiri mempunyai Allah. Allah dalam kaidah tekstual bahasa terjemahan LAI adalah sang sumber. Sementara kurios atau Tuhan merujuk kepada sang anak. Apakah hanya Yesus anak Allah? Tidak, Bapak. Anak Allah itu semua manusia. Mana dalilnya? Lukas pasal 3 nomor 23. Seluruh Bani Adam adalah anak Allah. Ya, tidak ada arti dalam kitab Anda anak Allah itu adalah Allah. Itu doktrin Kristen. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Sampai kita lihat di sini keturunan dari Adam. Perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan ini. Adam ternyata adalah anak Allah. Adam itu anak Allah. Maka antikristus adalah orang yang menuhankan Yesus karena tidak menganggap dia sebagai manusia. Kenapa? Karena kata perjanjian lama, Allah bukanlah manusia. Kalau Anda menjadikan dia junjungan, sebagai mana kami menjadikan Nabi Muhammad junjungan, belum tentu Anda antikristus. Bisa jadi Anda adalah pengikut Yesus. Tapi kita buktikan dulu juga seperti itu. Kalau di sini, Bu, dalam Lukas berapa? Lukas 3:23, ini kan orang lain selain Yesus beranggapan itu bukan Yesus yang mereka anggap Yesus. Yang anak apa ini? Anak Yusuf dan anak Elia. Coba saya tanya. Mereka beranggap Ayat itu ayat pernyataan benar atau pernyataan keliru? kalau di Alkitab
pernyataan benar. Ya memang betul Ya karena sudah, jangan benar. berdebat tentang pernyataan yang sudah Anda anggap benar, brother. Berarti Bukan. itu seperti tertulis imani. Di situ Bukan. tertulisnya bahwa Adam adalah anak Allah. Apalagi yang mau diperdebatkan? Masa Anda sendiri percaya dengan kitab itu lalu saya bawa ayat itu Anda malah debat saya? Padahal yang percaya adalah Anda. Di gimana ini? Saya tidak debat, bukan berdebat kita ini berdebat apa ini masalah tentang itu kan. Menggunakan kata kalau itu sama dengan kalau itu sama seperti pernyataan tidak sepakat gitu. Kalau menurut saya gitu kan. Nah, itu artinya mendebat. Mendebat itu artinya kan membantah, brother. Di dalam ayat Lukas pasal 3:23, Anda sudah akui itu ada pernyataan benar. Artinya Adam itu adalah anak Allah. Anak Allah itu bukan merujuk kepada entitas sang pencipta. Karena sang pencipta itu tidak bergelar anak. Dia bergelar Bapak. Lukas 3 ayat 3 ini bukan masalah Adam ini, Bu. Bukan Adam. Memang bukan bicara tentang Adam, tapi Anda lihat rentetannya sampai ke Adam dikatakan sebagai anak Allah. Itu yang saya ambil poinnya. Saya tahu itu merujuk kepada silsilah Yesus. Saya paham itu loh, brother. Saya belajar tuh hampir 7 tahun loh. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Anda, kenapa pencipta langit dan bumi itu di dalam kitab Anda bergelar Bapa? Karena dia bukan anak. Kecuali Anda oneness. Kalau oneness, percaya Bapa juga anak. Tapi kalau seandainya Anda orang Tritunggal, saya cuma ngajarin Kristen itu sesuai dengan ajarannya loh. Kalau Anda Tritunggal, maka sang sumber itu bergelar Bapa. Yesus adalah anak. Konsekuensi logiknya adalah kalau dia sama-sama Allah, maka Anda politeis. Konsekuensi logiknya lagi, kalau Anda menganggap dia adalah anak Allah yang adalah manusia, Anda bukanlah Tritunggal. Gitu loh, brother. Paham nggak? Lantas, Bu, begini. Lantas kenapa kalau misalkan dia begitu ceritanya, ini cerita seperti anggap manusia lah, oke lah manusia. Lantas kenapa dia berani berjanji dalam Alkitab, dalam Bible kami, berani dia berjanji tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba, Bu. Anda percaya janji itu? Percaya? Oke, mohon maaf. Apa yang disampaikan penulis kitab Anda tentang perkataan Yesus itu tidak benar. Kenapa? Henok Elia ke surga tanpa Yesus atau melalui Yesus? Henok ke surga karena dia dipilih oleh Allah juga. Saya tidak tanya kenapa dia bisa ke surga. Saya tanya apakah Yesus kan bilang tadi, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Henok sudah ke surga belum? Kalau untuk pemahaman saya itu, Bu, ya Henok ke surga. Elia sudah ke surga belum? Dia ke surga. Berarti sudah ada yang ke surga tanpa Yesus? Sudah ada ke surga karena Mana yang betul? Pernyataan Yesus atau faktual di kitab Perjanjian Lama? kalau berbicara perjanjian lama ya dan konsep Injil itu, Bu, memang berbeda, tapi dia tidak boleh Saya tahu Tuhannya sama atau enggak? sama. Nah, ketika Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Itu konteksnya untuk sejak semula Adam diciptakan sampai nanti kiamat, atau konteksnya hanya waktu Yesus di dunia? Karena kan Yesus kan itu datang menebus dulu kita, Bu. Tahu? Coba dengar pertanyaan saya enggak? Pertanyaan saya itu adalah, kalau Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Yesus, itu konteksnya adalah dari mulai Adam sampai nanti kiamat, atau hanya pada saat dia hadir ke dunia? Tentu sampai di kiamat, Bu. Nah, bagaimana dengan Henok dan Elia? Apakah dia ke surga melalui Yesus? Memang betul. Perkataan Ibu memang betul. Yesus belum naik ke surga, belum ke surga. Tapi itulah bentuk Allah, keilahiannya Allah. Pertanyaan saya tidak butuh orang pintar, saya butuh orang jujur. Karena kebenaran itu melalui kejujuran, bukan karena pintar. Orang pintar lebih berbahaya daripada orang yang jahil tapi jujur. Ya, mereka bisa menyesatkan. Saya bertanya sekali lagi, dan ini pertanyaan terakhir. Saya tidak mau membuang-buang masa.
Apakah Henok dan Elia ke surga melalui Yesus? Tidak. Terima kasih. Anda tahu jawabannya. Apakah ketika Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, itu perkataan benar atau tidak? Saya tidak mau konfirmasi lagi kepada Anda. Anda punya hati nurani, Anda punya akal, Anda bisa berpikir. Saya serahkan kepada Anda sebagai manusia yang berpikir. Saya tidak mengajak Anda untuk memaksa Anda untuk masuk Islam. Saya tidak memaksa Anda untuk cerdas. Saya tidak bisa memaksa Anda untuk jujur kepada hati sendiri. Tetapi saya hanya ingin menemani Anda memfungsikan akal dan empati. Silahkan renungkan saja apa yang Anda cakapkan barusan itu. Oke? Silakan ambil alih Pak Anak Rimba. Terima kasih Bang Marona Tumangken. Semoga sehat selalu. Saya hanya sampai di situ saja. Saya hanya mengantarkan kepada pintu. Silakan Anda masuk selanjutnya. Itu hak Anda sebagai manusia yang berpikir. Saya hanya sampai di situ. Ya, Okay. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Ya, sehat selalu ya. Ya. Oke, sebagai closing statement dari saya sebelum kita kasih ke Pak Anak Rimba, saya harus keluar dari komal ini karena saya harus beranjak dari tempat. Saudaraku Bapak Maradona, terima kasih telah menjadi ladang dakwah kami. Terima kasih telah menjadi asbab saya menyalurkan apa yang saya ketahui untuk disampaikan. Terima kasih, salam hormat. Saudaraku dimanapun kalian berada, baik Islam ataupun Kristen, kita ini lahir tanpa pengetahuan. Lalu ketika kita dilahirkan, besar, bertumbuh, kita memiliki ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan didapat bukan dengan menggunakan metode-metode, sementara ilmu menggunakan metode-metode. Maka ketika kita berbicara tentang ketuhanan, maka haruslah dengan ilmu. Ya, harus ada metodenya. Maka kemudian saya mohon dengan sangat buat saudara-saudaraku yang ingin berdiskusi dengan umat Islam, gunakan kaidah ilmu pengetahuan. Salah satu kaidah ilmu pengetahuan yang bisa diambil adalah gunakan kitab kalian untuk menjelaskan tentang ketuhanan kalian, lalu gunakan pendekatan ilmu apa yang ingin kalian gunakan, linguistikah atau apakah. Nah, lanjut. Setelahnya adalah saudara-saudaraku, sebenarnya kalau kita teliti dengan baik, saya tidak mungkin mengatakan Yesus salah, karena Yesus adalah orang benar, datang dari Tuhan. Maka ketika kalau kalian melihat ada kesalahan tekstual di kitab kalian, kalau kalian ingin memuliakan Yesus, maka mustahil Yesus berdusta. Tetapi pastilah sebagaimana Nabi kami katakan, kitab yang kalian pegang itu adalah kitab yang bercampur antara karangan manusia dan firman Tuhan. Maka ketika ada yang salah, konsekuensinya merendahkan Yesus, seolah-olah terlihat Yesus berdusta. Percayalah bahwa Yesus tidak pernah berdusta, dia seorang nabi. Tapi yang berdusta adalah orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangannya, sebagaimana munculnya hadis maudhu dan doif. Karena mereka tidak mendengarkan apapun, tapi menuliskan sesuatu yang mereka tidak dengarkan, tapi mengaku mereka dengarkan. Ini sudah disampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini datang dari Allah. Ketika ada tertulis dalam kitab Matius, tidak ada dalam kitab Yohanes, tidak ada yang sampai kepada aku kecuali melalui aku, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kami umat Islam paham ayat ini. Tidak mungkin Yesus berdusta. Bagaimana cara menyelamatkan Yesus itu untuk berdusta? Bukan dengan pembenaran. Gunakan akal sehat. Apa iya Yesus berbohong? Apakah dia tidak tahu Henok Elia sudah ke surga? Tidak mungkin. Apalagi tarafnya sebagai Tuhan. Sedangkan sebagai Nabi saja tidak mungkin dia tidak tahu Henok dan Elia sudah ke surga. Pasti Tuhan beritahukan kepada dia. Maka kalau kalian sehat dan memuliakan Yesus, maka bagaimana cara Islam memahaminya? Di Islam, maksud ayat ini kalau kami masukkan ke dalam paradigma Islam, Yesus berkata hanya untuk Bani Israel. Karena memang dia sudah berkata, aku datang hanya untuk Bani Israel. Maka, dimanapun Bani Israel tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, haram baginya surga. Lalu kenapa Henok dan Elia masuk surga? Karena mereka mengikuti nabi-nabi. Bahkan dia sendiri adalah nabi. Dia mengikuti ajaran yang sama dengan Nabi Yeshua HaMasyiah.
yaitu tidak menyembah kepada anak manusia, tidak memiliki doktrin Tritunggal, tapi Shema Israel, Adonai Elohenu Echad, Tuhannya bukan manusia, karena mereka beriman kepada Tuhan yang Allah bukan manusia. Jadi inilah saya katakan, mustahil Yesus berdusta, tapi kalau jadi Kristen, akhirnya menjadi asbab konsekuensi logik imannya Kristen menduduh Yesus berbohong. Konsekuensi logik menjadi Islam memuliakan Yesus, karena pada faktanya memang barang siapa Bani Israel yang tidak percaya kepada Yesus finar. Jangankan Bani Israel, andai umat Islam tidak percaya bahwa dia adalah salah satu di antara nabi besar dan rasul, maka kami gagal dikatakan sebagai orang beriman. Beginilah cara kami mencoba bil hikmah kepada kalian. Kepahaman yang ada di diri kalian itu datang dari Allah karena upaya kalian. Belajarlah, saudaraku. Terima kasih banyak. Kalau pemahaman saya Anda tolak, silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah, host dan juga Bapak Anak Rimba, teman-teman Kristen yang kucintai yang lainnya. Ketika diksi saya keras, itu adalah usaha saya untuk menggetarkan akal kalian agar berfungsi. Bagus kalau kalian marah, artinya kalian normal. Yang lucu kalau kalian tertawa, ya. Nauzubillah min dzalik. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kristen yang bergabung di Komal ini, telah menjadi ladang amal kami, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit turun host dan juga Pak Narimba. Bang Maradona, sehat selalu, salam toleransi, lakum dinukum waliyadin. Ya, sehat selalu. Oke, lanjut Ustaz. Ini dulu nih, Bang Yayat. Halo Bang Yayat. Bang Yayat, halo. Makanya kepencet ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya, oke. Maradona. Ya. Kita pelan ya. Misalnya, kalau Anda misalnya ini dulu ya, kita cerita dulu sedikit. Anda punya buah durian. Anda makan kulitnya atau dikupas dulu baru ambil isinya? Coba. Ya, tentunya kupas dulu apa? Dikupas dulu. Ya. Karena kalau nggak dikupas tidak kelihatan inti atau isinya ya, betul ya? Justru karena itu kan saya sudah langsung masuk tadi, Oh, Nah, ini kita cerita tentang durian dulu. Kalau durian tidak dikupas, tidak dibelah, maka isinya tidak akan kelihatan. Kalau Anda makan durian sama kulitnya, pasti bibirnya hancur ya, bukan hancur lagi. Nah, kalau begitu, Anda tadi membawakan Yohanes 13:13, betul ya? Apakah itu harus ditelan langsung ayat itu, atau kita pelajari dulu, kita bedah dulu, kita kuliti dulu, ya, supaya kita paham artinya? Itu maksud saya tadi, maka saya kasihkan kepada durian. Anda tadi membawa Yohanes 13:13, betul ya? Ya. Oke. Apa yang Anda andalkan pemahaman Anda daripada Yohanes 13:13? Coba. Karena di situ jelas dikatakan Bapak ya, jelas dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru, artinya muridnya ya kan, muridnya ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, kesimpulan Enggak, coba kurang keras, menyebut guru dan Tuhan atau Tuan, berbeda itu. Tuhan. Secara akar kata memang dia satu asal, akar katanya sama, memang Tuhan dengan Tuan. Tetapi ketika diserap ke bahasa Indonesia, perbedaan makna jauh ya. Berbeda, bertolak belakang. Nah, sekarang menyebut guru dan Tuhan atau Tuan. Saya baca lagi ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, bukan kata Tuhan di sini, Pak. Jadi saya baca sesuai konteks Alkitab ya. Ya, oke. Nah, Abang berarti di situ mempercayai ayat itu bahwa Yesus Tuhan, betul? ya, karena ini kan Alkitab. Ya, betul, nggak masalah. Ya. Alkitab abang ini apakah abang tidak telusuri? Itu Alkitab abang kan terjemahan. Terjemahan bagaimana maksudnya, Pak? Kami tidak seperti Itu bahasa aslinya apa?
ini kami tidak seperti sama, maafkan Pak ya kalau misalkan saya itu. Tunggu dulu, maaf dulu, maaf. Anda harus kita kan tadi durian jangan langsung dimakan sama kulitnya. Berarti harus cari dulu parang, kupas dulu, jangan makan sama kulitnya. Nah, ayat ini juga telusuri dulu. Yohanes ini orang mana? Apakah Yohanes ketika membacakan itu dengan menggunakan bahasa Indonesia? Coba. Jelas di sini Pak, dikatakan sini saya baca di Alkitab saya, di sini ditulis. Yang saya tanya, Yohanes ini orang mana? Ketika dia mengatakan seperti itu, apakah dia menggunakan bahasa Indonesia? Coba. Ya, dia di waktu itu mungkin enggak pakai bahasa Indonesia. Karena dia kalau begitu, kenapa bisa menjadi bahasa Indonesia? Berarti itu terjemahan. Yang namanya terjemahan bisa manipulasi terjemahan. Pedih memang ini ya, perih ya. Bisa salah terjemahan, bisa kesengajaan terjemahan dimanipulasi, bisa tidak tepat terjemahannya. Apakah Anda menelan langsung tanpa berpikir ayat itu benar atau tidak? Coba. Kalau sesuai pemahaman saya ya, saya imani Pak. Dari mana Anda memahami? Hanya meyakini saja, tidak menelusuri. Dari Alkitab. Terjemahannya dari mana diterjemahkan, bahasa aslinya seperti apa? Dari Alkitab. Berarti Anda imani saja, nggak menggunakan pikiran. Karena Datang racun di hadapan Anda makan. Datang durian, makan sama kulitnya. Anda seperti itu kurang lebihnya. Kalau Anda orang yang berpikir menggunakan akal, ini kok Tuhan, ini sebenarnya aslinya apa? Apakah Yesus orang Indonesia? Apakah Yohanes orang Indonesia? Kan tentu tidak. Maka aslinya berbahasa apa mereka? Itu telusuri. Sementara di aslinya, dengar ya. Saya pastikan dulu, apakah Anda tahu asal usul agama Anda? Asal usul agama Kristen itu berasal dari mana? Coba, jangan-jangan Anda nggak tahu. bagaimana? Halo, gimana Pak? Asal usul Kristen dari mana? Yahudi lah. Nah, Yahudi lah Pak. kok tanya saya? Ya, saya jawab Pak, Yahudi, saya jawab. Yahudi. Kalau begitu, dia tentu menggunakan bahasanya, ya betul. Ya, Apa dikatakan di situ? Kalau memang dia Yahudi, apa dia katakan? maksud Bapak di Di sini. Yohanes 13:13 itu apa kalimatnya? Saya bukan orang Yahudi Pak, saya orang Indonesia. Lah, justru karena kamu bukan orang Yahudi, kenapa kamu makan telan mentah-mentah kitabmu itu yang diterjemahkan LAI? Nah, iya. Oke. Ini repotnya kamu ini. Boleh juga saya bertanya Pak? Jangan bertanya aja kerjamu, dengarkan saya. Kenapa kamu telan mentah-mentah itu ayat? Dengarkan, kalau dia dari Yahudi, itu salah. Kristen bukan dari Yahudi. Kristen berdiri di Antioquia, ya, tapi itu bukan itu pembahasan kita. Ini kan berbicara Kalau bahasa. Anda mengatakan dia berbahasa Yahudi atau Ibrani, maka dengarkan kalimatnya. Atem, atau kalau bahasa Arab antum. Atem korim. Korim itu memanggil, menyebut. Lirabbi. Lirabbi, kau memanggil aku lirabbi. Rabbi itu guru, ustadz kalau bahasa apanya, ya, guru. P adoni, P adoni. Di huruf A Ibrani jarang memakai huruf B, ya, dia memakai P. Dan tuan, adoni itu tuan, ya. Atem korim lirabbi pi adoni. Ya, di situ mengatakan engkau memanggil aku guru dan tuan. Anda cek apa adoni, Anda cek apa rabbi. Bedakan adoni dengan adonai. Nah, ayo sambungnya. Benar katamu, pi atem orim beemet ki ani rabbi. Benar katamu, ki ani. Ani itu bahasa Ibrani aku. Pi ani, ki ani, rabbi, pi adoni.
engkau benar katamu, kau menyebut aku guru dan tuan, bukan Tuhan. Itu bahasa Ibraninya. Kalau sebenarnya diterjemahkan ke bahasa Yunani, Yunani masih jujur menerjemahkan. Dengarkan, Anda nggak tahu agama Anda, dari mana asal kitab Anda. Humeis ponete meho didaskalos, kau memanggil aku, meho didaskalos. Didaskalos itu guru. Kaiho kurios, cek apa itu kurios. Kaiho, kai adalah dan, ho adalah kata sandang, kurios adalah junjungan atau tuan. Cek nanti apa arti kurios. Humeis ponete, meho didaskalos, kaiho kurios, kai kalos legete emigar. Benar katamu, engkau memanggil aku guru dan tuan. Anda mau bilang apa? Di situ tidak ada Tuhan. Jadi Anda pakai ini. Maka di dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, pakai otakmu, kata Allah, pakai pikiranmu. Kalau bahasa Betawi, lo nggak mikir gitu, mikir dong gitu. Jangan imani saja. Di dalam Islam tidak boleh imani saja, konfirmasi dulu, tabayun dulu, cari dulu siapapun yang menyampaikan. Itulah orang Islam, beriman menggunakan akal, tidak menggunakan doktrin. Ya, Anda silakan berkomentar. Nah, lantas kenapa begini? Muslim kalau di sini berbicara, dikatakan di sini pakai bahasa Indonesia, kenapa sekarang Muslim tinggal di Indonesia baca Qurannya pakai Arab? Apa di pertanyaannya? Pertanyaan saya, lantas kenapa umat Muslim di Indonesia, kenapa tinggal di Indonesia umat Muslim, kenapa harus pakai bahasa Arab sementara di Indonesia? Makanya bahasa Arab itu ya diturunkan. Tidaklah kami mengutus Nabi atau Rasul sesuai dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad adalah bani atau kaum Quraisy, dan Islam diturunkan, Quran diturunkan di Arab. Maka itu digunakan bahasa Arab. Kalau Nabi mungkin orang Indonesia, berarti Quran berbahasa Indonesia. Maka kami akan kembali ke bahasa aslinya, bahasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa persoalannya di situ? Berarti ada ayat yang tertulis dalam Quran Bapak, bahwa umat Muslim. Anda jangan menyimpang dulu kemana-mana, tapi ini silakan Anda teruskan. Anda sudah ngok, ini ngok tahu ngok. Iya, enggak, karena kan ini dipermasalahkan. Anda udah keselak lari ke Islam, tapi silakan teruskan. Apa yang kau janggali dari Al-Quran? Bukan mau janggal, karena begini, semua kalau Bapak merasa saya ada janggal di Quran, kan demikian juga Bapak merasa janggal di Quran. Jadi nggak ada masalah, Quran diturunkan berbahasa Arab, maka kami menggunakan bahasa Arab untuk mengetahui maksudnya Islam menggunakan bahasa Arab. Ya, sama dengan mau di Belanda, mau di Jepang, mau di Rusia, mau di Cina, semua pasti membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya, apalagi persoalannya? Sama juga dengan umat Kristen, Pak, memahami juga dengan pakai bahasa Indonesia, karena kita di Indonesia. Gitu. Terserah kau mau tinggal di mana, bahasa aslinya bahasa apa. Kau kok kayak aneh cara berpikirmu. Cerita juga begini, Bapak. Apa persoalannya sekarang? Nggak ngerti saya, Bang Greg. Oke, gini, bro, dengerin. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan bahasa Arab. Bahasa Arab itu untuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Kalau orang nggak berakal, yang nggak bakal paham. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran bentuk bahasa Arab itu agar terjaga. Maka jelas dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Dengan apa? Menghafal. Makanya Al-Quran itu, dengerin, Al-Quran itu tidak ada perubahan, tidak ada perevisian per tahun, itu nggak ada. Kenapa biblos Anda itu setiap tahun direvisi? Ya karena tidak ada penjagaan. Karena kalian tidak kembali kepada original teks, dan pada akhirnya kalian mudah ditipu.
Tuhan jadi Tuhan, Tuhan jadi Tuhan, jadi junjungan, tiba-tiba mudah ditipu kalian. Karena tidak ada yang tahu, yang dimana dirubah nggak tahu. Akhirnya kalian mudah imani saja. Ya, seperti itu, makanya Bang belajar. Lanjut Ustaz. Nah ya, sini kita sama-sama belajar supaya ingin paham ya. Saya juga ingin belajar juga. Saya ingin belajar supaya. Ya, sekarang sama-sama belajar. Apa yang Anda dapat dari ajaran saya dulu? Nah, yang saya Jangan apa live service saja. Nah ini yang saya dapatkan ini cerita ini. Ternyata. Jadi kalau begitu Anda masih mengakui Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Ya, saya mengaku Tuhan sesuai dengan Dari mana Anda mengakui Tuhan? Maka kembalilah ke original text-nya di situ. Hos estin Christos kurios. Jawabannya ini Pak di Yohanes 13 ayat 13. Iya. Iya, jawabannya di 13 Yohanes. Dengarkan kata saya ulangi walaupun saya capek lah. Humeis poneite meho didas kalos kai ho kurios. Kai kalos. Saya tidak memahami itu. Makanya kamu belajar, diajari nggak mau. Iya, makanya kembali kepada original teks, belajar Bang. Gini, abang itu Bang, dengerin Bang, dengerin. Kami orang Islam seperti itu, dengerin. Ketika ada kalimat baru, lah, kok tiba-tiba berubah, kami akan cari tahu. Dan kami protes, dan itu akan contoh dalam surat Al-Kahfi dulu ada yang merubah jahilun menjadi jahilun. Ketahuan, kok bisa ketahuan? Cuma satu huruf yang berubah, satu huruf loh, H dengan Ain, ketahuan. Langsung dicor, langsung dirubah, ketahuan. Ternyata di situ Ain diganti dengan H. Kenapa ketahuan? Karena orang hafal, orang tahu. Begitu. Akhirnya nggak bisa ditipu. Caranya seperti itu. Saya kasih contoh Bang Greg, biar dia paham bahwa Al-Quran itu ketika salah, jangankan satu titik, jangankan satu kalimat, satu huruf saja salah, seluruh muka bumi pasti mengetahui. Saya akan membuktikan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Quran, Allah yang menjaganya. Tengok, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'malun. Bagus atau salah Bang Greg? Salah. Saya ulangi. Ta'lamun. Coba saya tanya dia dulu. Kau dengarkan Maradona. Berarti yang saya baca salah ya? Benar, salah yang saya baca. Memang saya sengaja salahkan, ternyata ketahuan. Iya, Sekarang betul. dengarkan Maradona saya, bahwa Quran itu terjaga, seluruh dunia mengetahui. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'malun. Kau dengarkan, saya ucapkan sekali lagi. Qala inni a'lamu ma la ta'malun. Nah, itu udah kau dengar ya, simpan. Saya baca sekali lagi. Mana yang benar, mana yang salah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mana yang salah? Yang pertama atau yang kedua atau sama-sama benar? Coba. Ya, saya tidak memahami karena saya tidak tahu itu Pak. Nah itu Bang Greg tadi memahami Al-Quran. Di situ pertama saya mengatakan ta'lamun. Qala inni, Allah berkata a'lam, aku mengetahui. A'lam, ta'lam itu mengetahui. Ketika saya baca di akhir ta'malun, ta'lamun dengan ta'malun sudah bertolak belakang maknanya. Ta'lamun mengetahui, ta'malun mengerjakan, beramal. Anda nggak tahu, padahal cuman bergeser satu huruf, bunyinya kedengaran sama, ya, nadanya sama, nggak kelihatan huruf lam dan mim sudah bergeser. Maka benar, siapapun yang coba-coba merusak Al-Quran, muka bumi akan mengetahui. Masya Allah. Bagaimana Bang Greg? Inilah kemurnian Al-Quran. Betul. Ya. Inilah masalahnya. Inilah masalahnya di sini. Ini masalahnya di sini. Di sini tidak ada yang tertulis Tuhan. Tidak ada yang tertulis Tuhan. Di sini tertulis Tuhan. Jadi Iya. Aduh ya gimana? Anda memaksakan saya Itu bahasa aslinya kurios. dalam Alkitab ini Tuhan. Allahu Akbar. Serius, ini dalam Alkitab. Ini Yohanes. Masa Anda mau katakan di sini ditulis Tuhan, Mas? Ini bilang Tuhan, masa Anda mau paksakan saya mau bilang Tuhan di sini? Coba Anda buka. Coba Anda buka itu Yohanes. Di situ saya tahu Anda ada Alkitab. Coba Anda baca. Baca ya, Anda baca. Di situ Tuhan atau Kita tunjukin nih. Di situ Tuhan atau Tuhan. Coba.
Masa Mereka Anda akan paksakan saya Kita pakai langsung original teksnya nih. sementara di situ Tuhan. Biar dia ini. Iya, sabar ya, bro ya. 13. Coba di situ di mana Iya. ada di situ? Sabar ya, santai. Di mana ada kata Tuhan? Nggak ada kata Tuhan. Lama di sana loading. Wah, Oke. Anda pertanggungjawabkan. Anda harus pertanggungjawabkan di situ. Sabar, santai aja, santai. Oke. Ya. Ini ya Yohanes 13:13 betul ya? Betul? Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, betul ya? Dan kamu itu dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke, kita lihat ya original teksnya. Jangan Ya sabar. Tuhan. Iya sabar. Tuhan di situ, Tuhan. Iya, kita lihat original teksnya. Sabar aja. Bukan tadi di situ ada Alkitab. Coba kamu buka Yohanes 13 ayat 13. Ini loh 13 loh. Sabar. Santai loh. Kenapa? Oke, kita lihat ya nomornya nih. Lihat nih nomornya. Iya, ini nomornya nih. Nomornya nih. Nih Tuhan kan, kita pencet nomornya. Kurios. Lihat ini kurios. Lihat ini kurios. Ini kurios kan, betul? Betul kurios? Oke, kita pencet referensinya. Saya enggak tahu kurios. Saya ambil firman Ini. Tuhan. Yohanes. Lihat ini Lord. Apa arti Lord? Ya Tuhan. Hah? Lord Tuhan? Apa arti Lord? Saya suruh buka Alkitab. Enggak, apa arti Lord dulu nih, pahami dulu. Coba kalau kau berani, Ana Rimba coba kalau berani buka Alkitab. Ini loh. Baca. Bapak, Biar kau nggak dibodoh-bodohin, bro. Dengerin, biar kau nggak dibodoh-bodohin. itu, Bu. Ya elah. Saya Ini Alkitab Sabda loh. Bukan. Alkitab Sabda. Ana Rimba. Oh, berarti ini bohong nih. Ana Rimba coba kalau kau berani. Lihat sini lihat sini nih. Coba. Nih. Ya udah, kau turun dulu, kau belajar lagi. Bacakan antri di bawah nih, sorry. Coba kalau kalian berani. Saya tantang Panggil kalian. pendetamu sini. Panggil pendetamu ke sini. Telepon. Ya elah. Imani saja memang. Alah, ya. Lah, host takut sih. Kita nggak takut, bro. Kita itu Gak apa-apa, mencerdaskan biarin anak aja, orang bangsa. itu kan cuman bisanya begitu, takut. Kamu takut Kita ya, itu paling itu. mencerdaskan anak bangsa, Gak bro. apa-apa. Panggil pendetamu aja ke sini. Kalau dia menerjemahkan itu Tuhan, berarti sama kayak dirimu nggak belajar di Yunani Itu itu. kan jelas, Bang. Ini kan kitab berbahasa Indonesia, berarti ini diterjemahkan. Terjemahan dari mana? Tentu dari Yunani. Yunani dapat dari mana? Tentu dari Ibrani. Maka kita kembali ke rujukan original teks atau bahasa aslinya. Di situ tertulis pi adoni lirabi pi adoni kalau Ibrani. Adoni, dengarkan ten di bawah. Adoni, kaedah bahasa Ibrani, dia itu adalah kata bentuk tunggal yang merujuk kepada manusia, yang artinya tuan atau penguasa. Berbeda dengan Adonai. Adonai itu li ta'zim, bukan isim makrifat atau Yah, singkatan daripada Yah. Yah itu Yahweh, yaitu merujuk juga kepada Tuhan, bukan kepada Yesus. Maka berbedalah Adon dengan Adoni dengan Adonai. Adonai sudah pasti merujuk kepada Tuhan, sama seperti Rabbil Alam. Rob itu memang penguasa. Dia penguasa, bisa pencipta, tapi dia karena di situ ada kaidah nanti, banyak kaidah-kaidahnya, maka dia merujuk kemana? Maka dia adalah nama yang sudah diketahui, merujuk kepada Tuhan. Siapakah Rabbul Alamin? Allah. Begitulah Adonai dengan Adoni. Kalimatnya di situ Adoni li Rabbi. Aduh, ada telepon, Bang. Sebentar saya ya saya tolak dulu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ini dari jadi di situ jelas. Kemudian Anda mau bilang dari Yunani, di situ jelas didaskalos kai ho kurios atau kurie atau
Yes. Buya Syafi'i Aduh, Bang, menelpon. saya angkat dulu telepon, Bang. Saya angkat Buya dulu. Syafi'i menelpon. Buya Syafi'i menelpon. Oke. Halo Mbak Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi, halo. Oke, saya turunkan ya. Sorry. Jadi begitu teman-teman ya, setidaknya Anda kembali kepada original teks biar bisa memahami. Kalau cuma modal imannya saja percuma. Percuma lah, sulit nanti. Halo teman-teman. Yang namanya Tuhan itu God. Itu God itu Tuhan, Lord itu Tuhan. Kok bilang saya nggak tahu bahasa Inggris? Kita nggak bisa bedakan God mana sih? Coba lihat ya, kita lihat Lord ya. Apa sih arti Lord? Halo, Bang Nathanael. Halo, selamat siang Pak Ustadz. Nah, Oke. Islam Kristen. Kristen Pak. Oh, Kristen. Ini kita punya tema, Bang. Barakallahu fikum. Oten anti Kristus. Tapi di situ ada pertanyaan, apakah Oten anti Kristus? Kristen bukan anti Kristus, tapi pengikut Kristus. Oke, satu pertanyaan nanti silakan lanjut Mbak Ustadz Anakrim Mbak sebagai narasumber. Anda menuhankan Yesus terima kasih. atau mengikuti Yesus? Menuhankan Yesus. Oke, selesai anti Kristus. Lanjut Ustadz Anakrim Mbak. Ya, gimana Nathanael? Anda anti Kristus atau pengikut Kristus? Pengikut Kristus, menuhankan Kristus. Nah, berarti Anda sudah berarti menolak Kristus. Kenapa Anda menuhankan dia? Sementara ada di Yohanes 2 kalau nggak salah Bang Greg ya, bisa dibukakan nanti datanya. Siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan anti Kristus. Bagaimana dengan ayat itu? Saya tambah satu lagi. Yesus mengatakan, "Hei Bani Israel, dengarlah, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Ehad, Tuhan itu satu." Nah, dia tidak mengatakan, "Hei Bani Israel, aku Tuhan." Tidak mengatakan seperti itu. Berarti Anda menuhankan dia. Dari mana Anda dapat itu? Berarti sah Anda adalah anti Yesus Kristus. Apa yang mau Anda bantah lagi? Oke Pak. Baca di Yohanes 14 ayat 10. Baca aja biar kita dengarkan. Firman telah menjadi manusia, begitu. Yohanes 14 apa? Bukan. Yohanes Aku dan Bapak satu. 14. Yohanes 14 ayat Apa bacaannya? Baca. Buka Pak. Bisa kan buka, bisa dibuka di situ. Ya jangan suruh saya buka, kau yang buka. Kau tunjukkan ke kami. Di situ Yesus mengatakan bahwa barang siapa melihat Bapa, melihat aku, dia telah melihat Bapa. Oke. Itu intinya. Nah, kau pernah melihat Yesus? Saya simpel-simpel aja. Kau sudah pernah melihat Yesus? Simpel kan? Pertanyaannya sederhana aja. Kau pernah melihat Yesus? Macet kan? Makanya data itu nggak begitu penting sebenarnya kalau tidak digunakan akal. Data itu berfungsi, berguna ketika akal digunakan. Benar nggak Bang Greg? Lah kau turun. Iya, Kau turun. makanya berjuta data akan dibawa, nggak ada guna data kalau akal tak digunakan. Maka anak rimba sering memakai metode akal. Akal dulu digunakan. Aduh, sayangnya. Aku ini petarung, Bang Greg. Aku ini petarung.
mau di atas ring, mau di atas komal, saya tetap bertarung. Tidak akan saya beri bernapas itu lawan saya. Krek krek. Aduh, sulit, saudara, sulit. Aduh. Lanjut Bang Greg, lanjut. Ya begitu teman-teman ya, belajar. Ya. Belajar teman-teman ya, belajar. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bang Raden Islam ya? Oke. Minta waktunya sebentar. Barangkali nanti cuma mengotori room ini ya, minta maaf. Ini saya kadang-kadang buntu, ada orang Kristen mengatakan katanya Islam agama tauhid. Kenapa sering menggunakan dalam Al-Quran memakai dhamir mutakalim ma'al ghaib? Kayak itu jaringan terputus. Nahnu, kalimat nahnu ya. Ya, nahnu nazzalna gitu ya. Kalau kita santri misalnya kita gampang menjelasnya, itu kan lita'zim. Kalau Tidak turun tadi uangnya. mereka itu tidak itu, mereka tidak akan terima dengan bahasa itu. Jadi mohon yang referensinya lebih banyak tolong jelaskan. Oke. Silakan Ustaz. Sebenarnya sudah Ya, kita ini Bang ini jelaskan. Muslim kan? Sudah kita jelaskan berkali-kali. Ya Muslim Bang Raden. Betul. Muslim. Ya, tapi kadang-kadang kita disangkal. Abang udah tahu kok saya dengan litazim, apalagi mau dijelaskan ini? Iya. Kalau mereka Ya, nggak maksudnya- percaya, ya emang karena memang mereka itu. Enggak. Lanjut Ustaz. Enggak, sebenarnya saya tanya pastikan dulu. Abang tadi saya dengar litazim. Abang Muslim. Kalau Abang mau litazim itu udah tahu, berarti Abang sudah mengerti kaidah bahasa Arab gitu. Ya, tapi kalau kita misalnya kita masuk naik room oten, mereka tidak menerima bahasa litazim. Ya udah Bang. Itu Oten nggak mereka, menerima yang ya penting itulah. sampai- Litazim itu adalah nama pengagungan atau kata pengagungan. Iya. Allah mengatakan karena kaidah bahasa Arab tidak sama dengan kaidah bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia itu nama kami itu berarti kata pertama jamak inklusif. Ya. Kaidah bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Arab. Maka kami nahnu nazzalna. Ya. Di situ Allah mengatakan bahwa kami itu adalah kalimat pengagungan. Dia tidak mengatakan aku. Kenapa? Biasanya akan dibarengi dengan kalimat apa? Nahnu nazzalna dzikra atau melibatkan hambanya. Bagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu? Nahnu nazzalna dzikra. Allah melalui malaikatnya. Kemudian kepada Rasulnya kemudian terus ke sahabat, terus sampai kepada umat. Dan umat itu wa nahnu lahu lahafizun. Dan kamilah yang menjaganya. Allah melibatkan hambanya untuk menjaga Al-Quran itu. Maka sekarang banyak penjaga-penjaga Al-Quran, termasuk Bang Greg, termasuk anak-anak yang umur 7 tahun ikut menjaga Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu bukan ini. Al-Quran bukan ini Al-Quran, tapi ini adalah mushaf, firman Allah atau kalamullah yang dibukukan. Andai saja ini tidak ada di muka bumi, dihilangkan semua, Al-Quran tidak akan hilang dari muka bumi karena dijaga oleh penghafaz-penghafaz. Al-Hafiz artinya penjaga. Ya, maka Al-Quran itu tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api, bisa dibaca kapan saja. Nah, buktinya tadi sudah saya tunjukkan, Al-Quran itu terjaga, dijaga oleh hamba Allah. Saya baca dengan kalimat yang salah, ternyata diketahui Bang Greg. Nah, maka Allah menggunakan kami di situ karena dia melibatkan hambanya. Itulah namanya kalimat pengagungan. Sebagaimana misalnya, memang tidak bisa ya, tidak bisa dianalogikan Tuhan dengan manusia. Tetapi ini kita berbicara kalimat. Ketika Presiden Prabowo berkata, kami akan menjadikan ini semua perkebunan. Apakah Presiden banyak? Tentu dia tidak banyak. Dia satu presiden. Ini bukan menganalogikan Tuhan ya. Ini bahasa ya. Kami akan membuat di sini akan traktor ini gunung akan kami ratakan, akan kami tanam singkong. Apakah Prabowo itu presiden itu satu atau banyak? Gitu Bang. Ah itu. Terima kasih. Ini Mungkin saya- cukup Bang Greg.
Terima kasih Bang ini atas tambahan ilmu. Jadi litaatim di situ nak di situ berarti tim Bang ya, tim dari malaikat, para rasul gitu mungkin ya. Tergantung syahul kalam. Tergantung Iya. syahul kalam, tergantung konteksnya. Nih, makanya di sini nih ada domir nih, nahnu nih. Bawa aja referensi Mu'jam Al-Wasit. Dijelaskan di situ. Nih. Ketika berbicara tentang satu orang maka untuk ta'zim dan nafsihi. Udah selesai. Lanjut Bang. Udah. Terima kasih Bang ya. Sehat selalu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Bang Nathanael. Gimana Iya. dengan pertanyaan Bang, Ustaz Anak Primo tadi? tadi jaringan tadi itu Bang, jadi saya keluar, bukan saya keluar Pak, tapi keluar sendiri Pak ya. Oke, siap. Iya, itu tadi kan saya sudah bawa ayat, ya kan? Yohanes 14 ayat 10. Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa itu kan orang Israel pun tahu bahwa Bapa itu adalah Elohim. Mute Ustaz, mute mikrofonnya Ya, Ustaz. ya, aduh. Apakah Anda sudah pernah melihat Yesus? Saya nggak lari dari pertanyaan, saya konsisten dengan pertanyaan. Ngapain itu yang ditanya Ustaz? Jawab dulu, karena barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Nah, sekarang Anda, Ya itu kan apakah pernah melihat Yesus? pertanyaannya itu kan pertanyaan murid-murid. Barang siapa melihat aku, maka dia telah melihat Bapa. Kan kira-kira begitu, ya? Nah, sekarang kau melihat Bapa enggak? Yesus sekarang kan sudah tidak ada di bumi. Nah, saya nggak tahu Yesus di mana, itu urusanmu. Jangan kalian rendahkan aja Yesus, terlalu kalian. Kau pernah melihat Yesus enggak? Itu pertanyaan. Kau pernah melihat Yesus enggak? Kalau enggak kau turun di sini, bukan modal ngeyel di sini. Jawab aja, pernah melihat Yesus enggak? Saya pernah melihat. Di mana? Dalam mimpi Saya saya mau melihat. main oten dulu, cara diskusi oten. Di mana kau melihat Yesus? Siapa Ya, saksinya? saya pernah melihat. Saya bawa dulu gaya oten berdiskusi. Ya. Di mana kau melihat Yesus? Saya yakin Yesus. Saya Oh, hanya dalam mimpi. Kasih foto yang mana? Foto yang mana kan? Lihat Yesus nih, foto yang mana? Nah, ini yang saya ambil. itulah. Ambil dulu. Minta dulu HP. Seperti apa Yesus? Coba, kau pernah melihat di mimpi nggak masalah, hanya dalam mimpi. Mana. Sebentar ya. Ya tunjukkan. Enggak ini. Oh ya. Oh ya udah ada. Nggak apa. Ya, besarkan aja. Yang mana Yesus? Yang mana? Yang mana yang pernah berjumpa dengan antum? Jawab. Yang mana? Karena kau bilang pernah bertemu Yesus. Tidak ada gambar itu. Hei, yang mana? Ucok. Ucok, yang mana yang pernah jumpa dengan kau? Yang mana? Besar lagi. Terus. Hilang nanti dia. Tidak ada yang nampak. Bukan banyak, jadi Yang mana Ucok? Itu Yang Yesus gondrong. semua Ucok. Yang gondrong ya? Mana yang gondrong? Tunggu. Baris Inikah yang inikah yang ini. kedua baris itu, Oh, yang ini. tadi. Yang ini. Bukan Ini. yang atas. Bukan baris kedua. Ini. Kedua. Ini. Ya betul. Bukan itu. yang- Bukan. Ini. Itu Yang itu tadi, mananya? sudah ditunjuk tadi. Ini. Itu bukan. Ini. Bukan. Oh, yang ada kumis ini. Ya itu tuh. Ya betul. Ya itu. Ya. Oh.
itu. Oh ini. Memang Ini. luar Ini. biasa ya kan. Woi, Jadi luar biasa. Keluar biasa. luar biasa, betul luar Oke, biasa, luar lanjut. biasa. Terus apa masalahnya? Jadi kalau begitu, Luar biasa kan. Nah, yang mana Yesus ini sebenarnya? Kemarin ditanya, bukan yang itu ditunjuk. Ada berapa Yesus sebenarnya? itu kan orang lain yang Bapak tanya. Anda bilang yang itu. Ya orang lain juga kan Kristen. Nah, iya. Kok beda-beda Yesusnya? Ada berapa Yesus Kan ini? urusan mereka, Pak. Itu, Berarti Yesus ini suka-suka kita ya, yang mana? Yang gondrong, yang keriting, yang mata sipit, yang cebol, macam-macam. Jadi udahlah ya, mungkin Anda perlu belajar dulu. Kita cukupkan dulu untuk Anda ya. Oke, Maradona naik lagi tuh Bang Rex. Ini Natalia Milita takut cukup ditanya ya. penting lagi. Oke, Bapak sebentar. takut ditanya. Kita tunjukin Aduh, nih. kasihan sekali. Buka Matius 24, 23, 24, 23, 24. Oke, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana atau Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Kata Yesus, jangan kamu percaya, Yesus Mesias bukan. Yesus Mesias bukan. Siapa yang ditanya ini, Pak? Saya. Nathanael, kau kan lihat Mesias, melihat Yesus. Nah, Iya. dalam Matius 24, 23 kata Yesus, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, Terus di situ kau melihat Mesias di sini. Gimana? Ayo, ya, kau buka Matius 24. Mesias kan belum. Iya, ya. Dengar dulu. Mesias kan belum waktunya mau datang, Pak. Lah, Ya kan tadi kau bilang kau lihat berjanji Mesias, tadi dia kau melihat Yesus datang tadi. kedua kalinya. Tadi kan kau bilang melihat Yesus. Ya. Tadi kan kau bilang kau bilang melihat Kalau Yesus. kita melihatnya dalam mimpi. Tidak bisa. Kau belum pernah ketemu Yesus. Memang tidak bisa kita membayangkan sesuatu dalam Ini mimpi, bantahan Pak. Yesus loh, ini bantahan Yesus loh. Nih, saya lihat ya. Ini Yesus yang ngomong loh, Yesus yang ngomong bukan saya yang ngomong loh. Yesus yang ngomong bukan saya. Ini perkataan Yesus. Matius 24, nih Matius 24 nih. 23, 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayo. Iya, tadi kan sudah baca sama selesai. Silakan baca kamu. Itu kan nubuatan itu artinya. Iya, nubuatan bagi orang sebelum dia nanti, bagi datang, orang-orang yang melihat jangan Mesias di sana atau percaya Mesias kalau di ada sini. Saya nggak percaya. Iya, itu kan- Saya nggak percaya dengan perkataan Yesus ini. Itu kan nubuat. Saya nggak percaya. Iya, saya nggak berpesan percaya. bahwa jika ada yang menyamakan saya, jangan percaya. Itu bukan saya. Udahlah, kamu nggak bakal nyambung. Bibilmu saja kau bantah, turun. Bibilmu saja kau bantah loh. Itu perkataan Yesus bukan perkataan saya. Oke, lanjut, Bang Mardona. Halo Bang Mardona. Ya, halo, Ada yang mau sampaikan? Kenapa saya diturunkan tadi? Saya minta naik lagi. Adakah kesimpulan yang tadi? Tadi apa tadi? Oh iya, tadi masalah kurios. Ya, bukan kurios masalah ini baca firman. Ini baca dulu firmannya. Saya suka baca. Kan Tuhan itu beda. Coba jelaskan dulu sama saya itu. Di mana ada tertulis itu? Jangan merubah-rubah Alkitab. Jangan merubah-rubah Alkitab. Yang mana berubah-ubah, yang mana? 13 itu Yohanes 13. Coba anak rimba, bagaimana kau memperkatakan Tuhan sementara ditulis di situ Tuhan? Itu masalahnya. Coba jangan dibisukan. Enggak dibisukan. Silakan Ustaz anak rimba, silakan. Coba anak rimba, jangan bisukan. Jelaskan sama saya. Saya tidak mau bahas-bahas yang lain.
Coba lagi nelpon. Beliau lagi nelpon. Itu Anda saja. Bang Greg, saya izin turun dulu lah, ada telepon lagi nih banyak kali nih. Coba jangan dulu ambil alasan. Saya izin turun dulu Bang Greg ya. Oke, siap Ustaz, siap. Kamu bilang kamu berani. Nah, assalamualaikum Bang Greg. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Syafi'i menelpon. Nggak bertanggung jawab kamu. Bukan nggak bertanggung jawab. Aduh, bukan masa Bang. Open cam yuk. Ya, maafkan saya ya. Open cam. Saya ndak pernah saya bahas apa Al-Qur'annya Anda. Saya nggak ngomong itu bro. Sekarang open cam, suruh open cam. Bukan ngomongin itu lagi. Oke. Saya nggak bisa Bang. Pengikut saya masih dikit. Alamak, bisa loh. Orang saya undang ya. Saya undang. Silakan terima. Oke. Saya nyalakan. Silakan. Cara di dalam kendaraan. Ya. Oke. Jadi bentar ya, saya pakai baju dulu. Panas soalnya dalam kendaraan. Nggak pakai baju. Alamak. Soalnya panas dalam kendaraan. Iya, oke. Oke. Panas ini sudah peringatan panas. Yohanes 13:13 ya. Masalahnya kan di sini tadi dia bilang di situ bukan Tuhan, Tuan. Ya memang bukan Tuhan, itu Tuhan, bro. Coba Anda pakai Alkitab. Buka Alkitab. Ada Alkitab di sini? Ada saya nih. Alkitab. Ada ini Alkitab Sabda nih. Ini Alkitab Sabda nih. Alkitab. Ini Alkitab Sabda nih, bro. Nih. Kita saya biar. Emang di HP-nya nggak ada? Di HP-nya nggak ada. Ini cuma satu Bang, saya pakai ini komando. Bro, nih, saya juga ada nih. Ini nih, ada ini. Ini saya ada nih. Alkitab coba. Ini loh. Nih. Saya ada nih. Ini loh. Iya. Aplikasi ini loh, ini aplikasi nih. Coba buka. Saya Alkitab. Saya pakai Alkitab. Coba. Kau lihat ya. Nih. Ini nih, ada. Coba. Ada kan? Bibelnya ada? Buka di depan ini Bang. Coba klik di depan kamera. Klik di depan kamera. Enak kali kau perintah-perintah. Emang aku budakmu. Kau buka sendiri kebaca. Kan kalian yang permasalahkan. Ini open anti Kristus. Coba saya. Iya, oke. Yohanes 13:13 ya. Nah, tunjukkan di kamera. Di kamera Bang. Iya, kita tahu itu terjemahannya apa guru dan Tuhan. Tahu kita guru dan Tuhan, tahu. Kembali kepada original teks itu kurios, bukan God, bukan Theos. Tidak ada yang Paham tertulis itu. di sini terus apa ini Alkitab sah Alkitab. Bukan terjemahan apa-apa. Oke. Yang dibahas di sini Kitab firman. dengerin, original teks Bibel itu apa? Bahasa aslinya Bibel. Sorry. Firman. Kok firman? Karena orang itu Ya udahlah, Ini ada- saya ikutin kamu aja lah. Ya udah saya ikutin kamu aja udah biar kamu bahagia. Oke lah, itu Tuhan. Anggap aja itu Tuhan di dalam Yohanes 13:13 itu Tuhan. Oke, saya ikutin. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8. Dengar. Buka Yohanes 17:8. sebenarnya Buka Yohanes 17:8. Yohanes Bukan 17:8. Anda yang Udah buka Yohanes 17:8. Anak rimba yang- 17:8. Hei, buka Yohanes 17:8. kasih kesimpulan dulu yang Yohanes 13. Ya udah saya ikutin kamu itu Tuhan, terserah kamu. Sekarang buka Yohanes 17:8. Buka Yohanes 17:8. Ini Ini kalau di depan saya kayak Bible. nggak ada yang melengsarkan, tanya TLAI bro. Makanya kau belajar. Bahas banget. Kami Bodoh tidak lah. membahas masalahnya di sini. Sana Belajar. turun lah. Malas aku diskusi dengan dirimu, bodoh, botol. Naik yang pintar dikit lah.
hafal. Kan jelas. Mau dikasih pintar nggak mau. Kalau kau nggak paham tuh belajar. Ketika ada yang kritik, cari tahu ini benar apa enggak, cari tahu ke original teks. Begitu caranya, bro. Kalau Anda hanya modal imani saja nggak tahu, bagaimana mau keyakinannya benar? Yang suruh naik sini lah, di TV-nya suruh naik sini. Oke, halo Hendra. Halo Hendra. Bro, Tuhanmu saja dulu masih kecil tuh buta huruf. Udah gede baru belajar dia. Ya berpikirlah, Tuhanmu ketika lahir langsung pintar. Enggak, dia belajar. Tuhanku belajar. Nggak usah gitulah, nggak usah bodoh-bodoh amat lah jadi orang. Bodohnya jangan dilindungi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhanmu saja dulu kecil bodoh. Udah gede baru belajar, baru pintar. Apa sih kalian tuh emang ingat pakai akal lah. Tuhanmu ketika lahir langsung pintar? Enggak, belajar, dia belajar, bro. Hendra, halo Hendra. Nggak bisa dia. Ya emang Yesus sekolah dia. Dia belajar sama alim ulama, dia belajar sama, ditulis sama Lukas kalau nggak salah, Lukas sama Markus. Dia belajar sama alim ulama. Kenapa kalian tuh bingung? Udahlah, terserah kalian lah. Yang penting tugas kami hanya menyampaikan. Anda terima atau tidak terima itu urusan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hidayah itu milik Allah, tugas kami hanya menyampaikan. Kenapa kami menyampaikan kebenaran? Agar kalian tidak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kami, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengadab seseorang, tidak akan menghukum seseorang kalau kebenaran belum sampai kepada dia. Tuhan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seseorang kalau kebenaran belum sampai kepada dia. Makanya tugas kami menyampaikan kebenaran agar kalian tidak punya hujah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Mau terima apa nggak terima urusan kalian. Oke, kita sampai jam berapa? Sebentar lagi deh. Iya bang, kita jangan paksakan pemahaman kita kepada orang, tapi kita hanya menyampaikan kebenaran, itu aja. Urusan mereka terima atau nggak terima urusan mereka lah. Itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan. Kok nggak ada orang ya? Halo? Ada orang nggak teman-teman kira-kira ya? Tadi naikkan orang nih. Halo? Tapi kok nggak tampil di sini ya? Siap. Lah, ada orang nggak teman-teman? Ada yang naik nggak kira-kira? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Halo Bang Joyo. Kosong ya? Tapi kok dia berisik ya? Halo Bang Joyo, halo. Udah kayak setan. Oke, sebentar. Kita turunin dulu, kayaknya jaringan ini. Jangan. Ya pintu lagi. Aduh. Sama juga ya. Sama juga nggak kelihatan. Halo.
Nah, ini kelihatannya. Oke, halo. Iya, selamat siang Gen Virus. Kenapa? Kenapa gitu, bro? Gen Virus, sehat Gen Virus. Astagfirullah. Open cam lah. Kau sehat nggak Gen Virus? Open cam dulu. Sehat nggak kau Gen Virus? Open cam dulu. Gimana diskusi dulu kita Gen Virus? Ya, open cam. Silahkan, open cam. Gen Virus. Iya, open cam. Virus. Open cam dulu lah. Sehat nggak kau Gen Virus? Open cam. Gimana kabar nabimu yang LGBT itu Gen Virus? Sorry ya. Mereka mengatakan kita punya setan di hidung. Setan ada di hidung. Dan mereka tertulis dalam Bible itu Tuhan mereka berada di hidung. Tapi ternyata Tuhan yang kejang-kejang. Tuhan yang suka menghujat. Ya, kami biasa aja. Walaupun setan di hidung kami, biasa aja. Kalian kok Tuhan kalian di hidung kalian kok kejang-kejang. Memang suka-suka kalian lah. Turunin aku Bang Re. Oh ya, siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, cepat lagi nih. Abu Aziza Islam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bumi selawat. Ya. Halo. Halo Bang. Bang Abu. Sorry Bang, turunin noise. Kemudian kita naikin semua dulu ya. Halo Bang Nick. Bang Nick, halo. Halo Bang Nick. Halo Bang Nick. Oke, halo. Bang Sain. Bang Sain, halo. Ya, siap. Islam Kristen. Ya, domba yang melek ya, Muslim yang alim. Ini yang pantas untuk menggembalakan kalian yang pada buta. Oke, sabar. Muslim Oke, jahil. halo. Iya, sabar. Yaudah Real, halo. Oke, Yaudah Real. Halo Yaudah Real. Halo. Sorry. Bu Sumarti, halo Bu Sumarti. Open cam Bu ya, Bu Sain, open cam ya. Saya pengen open cam. Bu Sumarti, halo Bu Sumarti. Halo. Islam Kristen. Islam. Oh ya, oke siap. Pak Bang Nick, halo Bang Nick. Oke, saya turunkan ya. Kamu nggak bisa dipanggil. Oke, siap. M Sain, silakan open cam. Saya datang menggembalakan Pak. Yang didengar itu Pak, kalau penggembala itu suaranya ya. Dengarkan suara penggembalamu itu yang disampaikan. Saya sekali lagi, Anda paham bahasa Indonesia kan? Silakan open cam. Iya, berarti saya paham. Saya tahu persis kau intoleran, maka jangan mengaku Muslim kau. Ya. Kau memaksakan kehendak
Tuhan aja nggak ada. Sekali lagi saya minta on cam. Sekali lagi saya minta on cam. Kau laknatullah alaih, kau berhenti kau menyesatkan di situ. Sekali lagi saya minta on cam. Ini bukan tipikal muslim ya, yang memaksakan. Sekali lagi saya minta on cam. Di sini. Kau berhenti kau Sekali menyesatkan. lagi saya minta on cam. Kau menyesatkan. On cam. On cam. Berhenti. Paulus Betina. On cam Paulus Betina. Berhenti mengaku On muslim. cam Paulus Betina. Kau penyesat kau. On cam Paulus Betina. Kentut Paulus kau. Paulus Betina on cam. Kentutnya aja kau ya. Paulus Betina on cam. Jangan bermimpi kau seperti Paulus Betina on cam. kutil kurang. Paulus Betina on cam. Paulus Betina on cam. Paulus Betina on cam, on cam, on cam, on cam. Silakan Paulus Betina on cam. Paksa Tuhan Paulus dulu. Betina on cam. Kau paksa Tuhan Silakan dulu. Paulus Betina on cam. Kau paksa Tuhan. On cam, saya pengen lihat kau. Paksa Kau botak Tuhan. seperti Paulus, kau betina botak seperti Paulus atau bagaimana? Silakan on cam. Record ini ya, di record ya, di record, Silakan on cam. Saya minta kau on cam. di record, direkam ya semua. On cam, on cam, on cam, on cam. Silakan on cam. Dengan menjadi saksi ya. Menjadi saksi kau ke neraka dulu sana. Dia Tuh. Oke, lanjut. Azmin. Bang Azmin, halo. Begitulah teman-teman ya. Serigala berbulu domba. Walaupun mereka memberitakan secara palsu maupun dusta, mereka akan tetap jengkrak-jengkrak. Itulah mereka. Oke, halo. Halo Bang Azmin. Oke. Enggak, kita enggak kejang-kejang. Kalau open cam bicara bagus, diskusi tukar pikiran. Saya orangnya kalau orangnya sabar, orangnya santai, enggak menghujat. Saya orangnya paling segan sama orang-orang seperti itu. Tapi kalau orang yang baik kejang-kejang, marah-marah, menghujat, saya nggak tahu kenapa. Ibu Darting. Silakan. Nah, mama sayangnya. Maka mulai apa? Kita diskusi loh. Kenapa mulai? Halo bro. Gimana? Roh Tuhanmu sudah normal sekarang di hidungmu? Gimana Gen Pilus? Nabimu masih di kuburan kah? Oke, halo Bu Nursia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu loh, kita cukup ketahuin aja. Banyak mereka yang menyamar seperti apalah. Kita udah 2 kali, udah berapa kali yang menyamar itu. Halo Bang Rudi. Halo Bang Rudi, halo. Halo Bang. Selamat pagi. Kristen ya. Selamat siang. Oh ya, salam lah. Kenapa selamat pagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Rudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan Ibu Sumarti, Bunda Nursia atau Bang Rudi? Saya cuma Oke, terima kasih Bu Sumarti ya. ya. Bu Nursia, ada yang mau sampaikan? Oke, kayaknya pencet. Pak Rudi, ada yang mau sampaikan? Iya Bang, saya mau bertanya Bang. Saya belum tahu ini artinya. Bang, sorry Bang. Apa putus-putus suaranya? Nggak tahu ini punya saya apa punya Abang yang putus-putus. Ya, halo. Putus-putus suaranya Bang.
Oke, sorry bang. Oke, terima kasih teman-teman ya. Enggak kali sih. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kita cukup sekian dulu. Jika ada yang ingin antum sampaikan atau mungkin antum gak puas dengan pernyataan kami, silakan DM. Atau teman-teman untuk mau menyampaikan nasihat sedikit atau apa, silakan DM kami. Insya Allah kita saling menasihati satu sama lain untuk terus melakukan perubahan, karena kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bantu support, sudah bantu tap layar, share, ada yang memberikan hadiah segala macam, itu terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya bi ahsanil jazai, dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada antum semuanya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan hati kita di jalan yang hak, yaitu dalam dinul Islam, di dalam agama Islam. Dan jangan lupa teman-teman, jangan lupa terus berdoa dan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu abang-abangku, ibu-ibuku, dimanapun antum berada. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.